Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Duriat Official. Kali ini Duriat Official akan menyajikan data tentang perbedaan SKHU ataupun SHUN pada tingkat sekolah menengah atas. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, yang belum subscribe monggo di subscribe, like, comment, and share. Oke, Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian, di sini saya tampilkan dua jenis SKHU atau surat keterangan hasil ujian nasional dan SHUN. Yang perlu Bapak Ibu atau saudara-saudara ataupun teman-teman ketahui, kedua dokumen yang saya tampilkan ini ialah sama. Artinya, untuk yang di sebelah kiri ini SKHUN, surat keterangan hasil ujian nasional. Biasanya disebutkan oleh teman-teman atau tenaga administrasi SKHU. Singkatannya SKHU. Oke, kita baca SKHU ini bagian-bagiannya apa saja. Yang pertama ada identitas dokumen. Berikut yang mengeluarkan yaitu Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Nama dokumennya surat keterangan hasil ujian nasional, biasanya disingkat SKHUN. Di situ juga ada sekolah menengah atas. Artinya kalau kita nanti tingkat SMP ya sekolah menengah pertama. Karena SMA di sini ada programnya Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Di sini ada keterangan tahun pelajaran tapi ketutup sama yang garis berwarna kuning. Selanjutnya di sini ada juga keterangan bahwasannya di mana siswa yang terdaftar di SKHUN itu lulus, artinya instansi sekolahannya yaitu bisa dilihat di layar di SMA Negeri 1 Buai Bahuga, atas nama Pujo, tempat tanggal lahir disebutkan, sekolah asal disebutkan, nomor peserta disebutkan. Kenapa di sini tidak sama antara sekolah menengah atas SMA 1 dan yang bawah kok identitasnya SMA 2? Hal ini dikarenakan pada saat itu sekolah asal belum bisa melakukan ujian nasional mandiri, masih menginduk dengan SMA 1 Buai Bahuga. Oke, selanjutnya diberikan keterangan lulus atau tidak lulus berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2009. Dan juga disertakan tabel rincian untuk hasil ujian nasional pada mata pelajaran tertentu seperti yang disebutkan pada tampilan, yaitu bahasa Indonesia sampai dengan biologi. Setelah itu diberikan keterangan jumlah dari nilai yang diperoleh. Bagian yang tidak kalah pentingnya pada SKHUN ialah nomor seri SKHUN. Nomor seri SKHUN untuk yang tahun 2010 sampai dengan 2018 itu bisa dilihat nomor SKHUN-nya ada di tengah-tengah SKHU. Ini seperti pada video sebelumnya, nanti saya sertakan linknya. Di video sebelumnya saya menjelaskan untuk nomor seri ijazah. Untuk kali ini kita membahas sekaligus nomor seri SKHUN. Maka yang perlu adik-adik ataupun teman-teman dan Bapak Ibu cermati yaitu ada tulisan DN strip 12 MA 0391 sekian sekian sekian. Jadi kalaupun ada yang bertanya sertakan nomor SKHUN-nya, berarti yang perlu Bapak Ibu ataupun adik-adik dan teman-teman tulis ialah DN strip 12 spasi MA kecil spasi 03 sekian sekian sekian, sesuai dengan nomor seri SKHUN yang ada pada dokumen Bapak Ibu ataupun teman-teman dan adik-adik sekalian. Untuk pembahasan SKHUN-nya cukup sekian ya. Kita pindah ke SHUN, sertifikat hasil ujian nasional. Oke. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwasannya SKHUN sama SHUN ini sama.
cuman berbeda penyebutannya saja. Untuk yang saat ini ketika Bapak Ibu mencari mana SKHUN saya, maka tidak bisa ditemukan. Artinya penyebutan istilah SKHUN ini sudah tidak digunakan dan saat ini kita menggunakan istilah sertifikat hasil ujian nasional atau disingkat SHUN. Pada layar ini diberikan contoh SHUN untuk sekolah menengah atas pada pada SMK kejuruan. Artinya dari SMK, sekolah menengah kejuruan tingkat menengah atas. Oke, untuk SHUN ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena SMK biasanya itu ada program 3 tahun, 4 tahun, maka di sini keterangannya SMK program 3 tahun, tahun pelajaran 2018-2019. Sama dengan yang di SHUN yang di sebelah sini tadi, juga ada keterangannya siswa dari nama sampai dengan kompetensi keahlian yang diambil siswa. Oke. Di sini juga bisa Bapak Ibu cermati atau adik-adik cermati bahwasanya ada nama, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa, nomor peserta ujian, asal sekolah, nomor pokok sekolah nasional, sekolah penyelenggara, sampai dengan kompetensi keahlian diambil. Yang selanjutnya setelah ada identitas tadi, maka sama dengan yang di SKHUN ada juga nilai atau skor per mata pelajaran hasil ujian nasional siswa. Di sini disebutkan mata pelajarannya ada 4, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan kompetensi. Karena basisnya SMK maka mata pelajarannya kompetensi. Kalau yang di SMA tadi mata pelajarannya ialah biologi, kimia, fisika. Oke. Kalau yang ini tadi kan dikeluarkan 2010 ya. Kalau yang ini 2019. Jadi dari sini bisa dilihat ada nilai UN-nya. Setelah ada nilai UN, kita juga akan menjelaskan nomor seri SKHUN-nya di mana. Format untuk SKHUN tahun 2010 berbeda dengan format SHUN tahun 2017 ke atas. Di tampilan disebutkan atau dijelaskan bahwasanya nomor seri SHUN ini disertakan juga dengan barcode. Berikut nomor serinya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nomor seri SHUN-nya bisa dilihat pada bagian tengah SHUN. Untuk format SHUN dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Jadi simpulannya ialah SHUN untuk masing-masing atau SKHUN untuk masing-masing peserta didik ataupun siswa berbeda nomor registrasinya. Dan SKHUN dan SHUN ini ialah sama, cuman berbeda pada format ataupun redaksionalnya. Jadi itu ya Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan mengenai perbedaan SKHUN dan SHUN. Tapi pada dasarnya ialah sama. Oke, terima kasih. Semoga video ini dapat memberikan penjelasan mengenai pendataan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data.